Baik, teman-teman, kita mulai ya materinya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan materi hari ke-8 ini nanti adalah penutupan untuk fundamentalnya atau basicnya gitu ya untuk TOEFL structure ini. Nah, babnya namanya paired words. Jadi di soal structure TOEFL itu ada soal yang cara mengerjakannya cukup mudah, yaitu teman-teman cukup mencari gandengannya aja, gitu ya. Nah, nanti kalau ada kata A, berarti teman-teman harus mencari kata B misalnya. Atau kebalikannya, kalau ada B, berarti sebelumnya harus ada A. Seperti itu. Nah, untuk paired words ini ada tiga pembagian gitu ya, atau ada tiga bab yang di TOEFL itu keluar, di TOEFL structure itu keluar di bab paired words atau gandengan kata ini. Nah, untuk gandengan kata yang pertama itu ada di bab conjunction atau kata hubung. Jadi di conjunction itu ada jenis-jenis conjunction itu yang punya gandengan, teman-teman. Nah, yang pertama ada but, biasanya ada also-nya ya. Jadi but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Atau bisa dibilang not only gandengannya adalah but also. Nah, also-nya itu tidak wajib ya, teman-teman. Jadi boleh ada, boleh tidak. Nah, untuk contohnya adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis tapi juga seorang aktor. Nah, jadi not only but also. Biasanya nanti yang dihilangkan adalah salah satunya, teman-teman. Entah yang not only-nya atau yang depan gitu ya. Kalau nggak gitu, but also-nya yang dihilangkan. Jadi salah satu yang tidak dihilangkan di soal itu jadi petunjuk teman-teman menjawab soal tersebut. Nah, berikutnya ada or. Or itu biasanya sebelumnya ada either, jadi either or gitu ya. Atau kalau nggak gitu whether. Jadi whether or. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau menambahkan kursinya lagi gitu ya. Atau membatasi jumlah undangannya. Nah, berikutnya ada nor. Nah, gandengan sebelumnya ada neither ya, teman-teman. Jadi neither nor. Untuk contohnya, the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada dari jenisnya and ya. Dan and ini gandengan sebelumnya adalah both. Jadi both and. Contoh kalimatnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah conjunction apa aja yang punya gandengan dan biasa sering keluar di soal structure TOEFL. Oke, jadi not only but also either, whether, or, neither, nor, both, and. Nah, berikutnya ada di ungkapan perbandingan ya, teman-teman. Jadi ungkapan perbandingan itu juga bisa dipertanyakan. Maksudnya ada soal yang menanyakan gandengan kata di bab comparison atau perbandingan. Nah, perbandingan yang pertama adalah caranya kita membandingkan dua benda atau dua variabel yang setara atau yang sama, teman-teman. Nah, kita bisa pakai us, artinya sama, dia keterangan ya, kelas katanya, teman-teman. Nanti gandengannya adalah us, itu dengan. Nah, kelas katanya us yang dengan ini ada dua, bisa preposisi, bisa conjunction. Dan kalau dia conjunction, subjek predikat setelahnya itu kalau diinversi tidak apa-apa, teman-teman. Sama kayak more than. Ya, nah contohnya adalah Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, di situ ada the same juga ya, teman-teman. Gandengannya juga us. Kemudian ada not so. Kalau not so artinya tidak sama dengan, gitu ya. Jadi negatifnya. Nah, berikutnya ada would rather, artinya lebih suka atau lebih memilih. Atau more, artinya lebih saja ya. Nah, nanti gandengannya adalah than, artinya dari atau daripada. Contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Nah, kalau diartikan rute ini memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama gitu ya daripada rute satunya. Nah, yang terakhir adalah caranya kita bilang yang paling, teman-teman. Jadi membandingkan satu dengan sisanya, dengan yang lain gitu ya. Nah, yaitu the most. Caranya bilang yang paling itu most-nya dikasih the ya. Jadi the most, teman-teman. Nanti gandengannya bisa of, bisa in, bisa among, ataupun yang lain. Intinya membandingkan satu dengan banyak selain dua gitu ya, atau lebih dari dua seperti itu. Nah, untuk contohnya,
Gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi gandengan kata di bab perbandingan atau comparison. Sekarang di bab terakhir, maksud saya di bagian terakhir yaitu bab preposisi dan juga keterangan. Nah, ini paling banyak, teman-teman, tapi paling jarang keluar ya. Jadi yang pertama adalah from, gandengannya adalah to. Jadi dari hingga. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita akan harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya atau sampai ke kota berikutnya. Gitu ya. Nah, berikutnya kita punya between, gandengannya adalah and. For example, sorry teman-teman. Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan juga pria itu loh. Seperti itu. Nah, berikutnya ada to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu. Atau kalau nggak gitu enough, artinya cukup. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Contohnya, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk ikut lomba itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah cukup tua atau kamu sudah cukup umur untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, berikutnya kita punya so, gandengannya adalah conjunction that. Nah, so di sini dia kata keterangan ya, artinya sangat, teman-teman. Gitu, terus that-nya di situ conjunction artinya sehingga. Contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Nah, di situ teman-teman perhatikan susunan so hot that. Sangat panas sehingga. Kenapa saya minta untuk perhatikan? Karena setelahnya ini mirip teman-teman. Such itu juga keterangan artinya sangat ya. That-nya di situ juga artinya sehingga. Cuman ada perbedaan penggunaan. Perbedaan penggunaannya adalah kalau such ini harus ada kata benda dulu sebelum conjunction that-nya. Contohnya adalah it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya such, gandengannya adalah us, tapi such di sini artinya adalah beberapa ya. Nah, us-nya di situ artinya adalah seperti misalnya. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti misalnya obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Nah, berikutnya ada the first. Jadi kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan ya atau ordinal yang kita pelajari di hari ke-6 ya, ordinal atau urutan order gitu, teman-teman. Contohnya the first, the second, the third, the fourth, the next, the last dan seterusnya. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, ini seringkali yang dihilangkan adalah to verb 1-nya. Jadi teman-teman nanti dikasih petunjuk di soal itu adalah the first-nya. Gitu ya. Jadi suruh mencari to verb 1-nya saja. Contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini untuk membiarkanmu sedih atau kecewa. Nah, berarti artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih atau kecewa karena saya nggak mungkin jadi orang terakhir di dunia ini. Seperti itu, teman-teman. Itu ya maksudnya. Nah, di situ teman-teman perhatikan susunan the last, itu kan juga urutan ya. Gandengannya adalah to verb 1 yaitu to let. Seperti itu. Sekali lagi, apa namanya? Ini jangan dihafal ya, teman-teman. Saran saya nanti ketika teman-teman selesai kelas, rekaman sudah di-share, nanti saran saya teman-teman review kembali terus dicatat. Kemudian sambil mengerjakan latihan-latihan yang saya sediakan, silakan sambil melihat catatan teman-teman sendiri, itu akan lebih mudah mengingat daripada kalau hafalan. Nah, teman-teman boleh foto dulu sambil memfoto. Kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman.
Mister. Ya, Miss, gimana? Ya, jadi mau tanya, jadi Boleh. kalau setelah such itu baik itu gandengannya that atau us itu harus selalu kata benda ya? Betul. Nah, cuman bedanya adalah kalau such yang that itu kata bendanya boleh tunggal, Miss. Gitu ya. Sedangkan such yang bawah itu karena artinya beberapa, maka benda setelahnya wajib jamak. Seperti Wajib itu, Miss. jam. Kalau misalnya kata bendanya itu dalam bentuk gerund tetap bisa. Nggak bisa, karena Oh, nggak bisa. nggak em, kalau setelahnya as malah bisa, Miss. Tapi kalau setelahnya such-nya Oh, nggak bisa, karena such kan artinya beberapa yang itu iya. bisa dihitung ya. Kalau ya untuk yang bisa dihitung. Jadi sedangkan gerund itu adalah kata benda yang nggak bisa dihitung seperti itu. Karena dia Oh aktivitas. ya. Oh ya. Thank you, sir. Oke, you're welcome. That's good question. Gimana mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Silahkan. Nggak ada? Atau gini ya, kalau teman-teman, saya baru teringat teman-teman, such itu ada yang berdiri tanpa that, tanpa us. Artinya yang demikian itu. Jadi bukan artinya yang seberapa. Karena such ini artinya lumayan banyak ya. Such yang atas ini artinya sangat, such yang bawah artinya beberapa. Ada juga such yang artinya yang demikian itu. Nah, kalau such yang artinya yang demikian itu boleh diikuti kata benda apapun bahkan gerund. Seperti itu, teman-teman. Tapi nanti setelahnya tidak harus ada that ataupun as yang artinya seperti misalnya. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus memastikan konteks ya kalau menemukan ada penggunaan such ini. Seperti itu. Sepertinya nggak ada pertanyaan lain ya. Kalau gitu kita ke contoh soalnya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Caranya sama teman-teman cari dulu predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat di situ ada verb 2 yaitu wrote dan verb 2 itu pasti hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelumnya kata wrote itu ada conjunction fan voice, tapi setelahnya nggak ada subjek ya. Nah, artinya conjunction fan voice ini hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Kalau setelahnya ada verb 2, harusnya sebelumnya but ini tadi juga harusnya ada verb 2. Jadi di titik-titik ini kita juga kehilangan verb 2, teman-teman. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru memilih verb 2 ya. Karena susunannya itu adalah but also. Yang mana dia punya gandengan yaitu not only. Jadi cari yang not only verb 2. Dan di pilihan A, B, C, D yang susunannya not only verb 2 itu adalah yang alpha, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Gitu ya. Jadi not only but also. Nah, kemudian contoh kedua, caranya sama teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada auxiliary verb yaitu did grow. Ya, teman-teman. Subjeknya adalah we. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi berupa verb SES does. Subjeknya adalah it. Nah, kalau ada dua subjek, dua predikat, kita butuh conjunction ya. Nah, di situ belum ada conjunction, tapi kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada s-nya tuh, teman-teman, yang diikuti oleh kata keterangan. Nah, berarti s di situ artinya adalah sama. Nah, gandengannya s yang artinya sama itu adalah s juga. Jadi teman-teman tinggal mencarikan s di sini. Jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak seperti sekarang. Kalau diartikan seperti itu. Kemudian contoh terakhir, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verb-nya adalah live, ya teman-teman. Nah, subjeknya itu diapit oleh dua-duanya, yaitu diapit oleh auxiliary verb. Nah, ini inversi ya.
Kenapa kok diinversi? Karena ada negative adverb atau penanda inversi nomor 3 yang dipindah sebelum subjek dan tidak dikasih koma setelahnya. Nah, not only, nah di situ ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction untuk membuka dua subjek, dua predikat. Sayangnya kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D itu ada 3 yaitu Bravo, Charlie, atau Delta. Itu conjunction semua, teman-teman. Nah, cari petunjuk lagi di soal. Di situ ternyata ada not only yang mana gandengannya adalah but also. Nah, di soal sudah ada also-nya ya. Jadi teman-teman cukup mencarikan kata but-nya saja. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah gitu ya teman-teman untuk jarak yang dekat di atas tanah atau di atas daratan seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu. Silahkan jangan takut salah teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Sebentar, saya ambil dulu ya teman-teman. Oke, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Kita cek bersama. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada became. Subjeknya adalah the United States. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di soal itu ada kata the first. Itu adalah ungkapan urutan yang mana gandengannya adalah to, verb, one. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in 1920, the United States became the first country to grant women the right to vote nationwide through the 19th Amendment. Amendment, sorry. Kalau diartikan di tahun 1920, Amerika Serikat menjadi negara pertama untuk memberikan para wanita gitu ya atau perempuan hak untuk memilih di pemilu maksudnya gitu ya, memberikan suaranya gitu teman-teman. Di seluruh negeri atau di seluruh Amerika Serikat melalui amandemen ke-19 seperti itu. Oke, dicoba lagi ke nomor 2 waktunya 30 detik. Jangan takut salah, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verbnya adalah ensure dan juga prevent, teman-teman. Gitu ya. Jadi verbnya ada dua. Otomatis di sini nanti kita akan membutuhkan fanboys untuk menghubungkan dua verb satu miliknya auxiliary can ini. Nah, subjeknya adalah hospitals. Sebelumnya ada conjunction although, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di bawah itu setelah koma ada predikat sama subjeknya. Nah, berarti kalimat sebenarnya sudah lengkap. Nah, cuman di sini kita butuh fanboys, teman-teman. Nah, masalahnya adalah di pilihan ganda yang fanboys ada dua, antara Charlie atau Bravo. Kita cari petunjuk di soal, di situ ternyata ada kata neither, teman-teman. Yang mana gandengannya adalah nor. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, meskipun atau although hospitals can neither ensure perfect health nor prevent all diseases,
They provide essential medical care. Jadi meskipun para rumah sakit itu tidak bisa memastikan kesehatan yang sempurna, gitu ya. Maaf teman-teman. Kesehatan yang sempurna juga tidak bisa mencegah semua jenis penyakit. Mereka itu memberikan perawatan medis yang diperlukan atau yang penting. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Oke, ada juga Delta. Kita cek ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada was ini ya. Ini predikatnya. Subjeknya communication. Ada predikat lagi is. Subjeknya adalah it. Itu ya teman-teman. Nah, berarti kalimat ini kurang conjunction. Di sini tugas kita mencarikan conjunction. Nah, A itu bisa jadi conjunction. Bravo itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Yang Charlie itu bisa jadi conjunction kalau ada komanya. Tapi nggak apa-apa, kita tandai aja ya. Delta ini juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Keempat pilihan jawaban itu semuanya bisa jadi conjunction, kelas katanya. Ya. Nah, berarti kita cek petunjuk di soal. Nah, ternyata ada kata not so, yang mana gandengannya adalah us. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang Bravo. Nanti kalau diartikan, sebelum eh, penemuan internet atau awal mula internet, munculnya internet gitu ya, komunikasi itu tidak seinstan seperti sekarang ini atau tidak sama instannya dengan komunikasi yang sekarang ini seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Ada jawaban alpha, semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat refers to, subjeknya cognitive flexibility, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung 2SP. Di sini petunjuknya teman-teman adalah kata or, yang mana gandengannya kalau nggak either ya, whether. Gitu ya. Nah, di situ di pilihan ABCD adanya cuman weather. Ya sudah, berarti ya jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, dalam ilmu psikologi, cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif gitu ya, merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang baru, entah itu yang familiar atau yang tidak familiar. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dulu ya, sedapatnya teman-teman. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ ada predikat have, subjeknya adalah grasshoppers. Nah, ini kita anggap jadi satu aja ya, karena dia hanya dihubungkan sama fanboys ini, teman-teman. Jadi have sama are adapted ini kita anggap satu aja. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua subjek dua predikat. Kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di antara verb ing dan juga verb ing. Ya, nah berarti di sini kita sebenarnya membutuhkan fanboys, tapi di pilihan itu nggak ada fanboys, teman-teman. Gitu ya. Tapi di soal teman-teman bisa ini pakai petunjuk ini ya. Di situ ada kata more, maka gandengannya adalah
then. Atau kalau nggak gitu di pilihan ganda teman-teman yang bisa dimasukkan di situ kan ada then ya sebagai preposisi di sini nanti. Nah, then itu kalau misalnya setelah n nggak ada more-nya, teman-teman tambahkan rather untuk pengganti more-nya. Jadi rather than seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan belalang biasanya memiliki kaki belakang yang lebih kuat dan apa ya? eh, diadaptasi atau gimana teman-teman? Disesuaikan gitu. Jadi kakinya itu disesuaikan untuk melompat daripada berjalan seperti serangga-serangga yang lain seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Ada Charlie, ada juga Delta. Kita cek bareng. Di situ ada predikat occurred, subjeknya adalah the first humans. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, di sini petunjuk teman-teman adalah kata the first, yang mana gandengannya adalah to verb satu. Nah, berarti jawabannya yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan, manusia-manusia pertama kali yang menjinakkan anjing kemungkinan ada di Eurasia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Antara alpha atau bravo, kita cek bersama. Di situ ada predikat produced, karena ada objeknya itu ya, berarti dia verb 2, subjeknya adalah the Renaissance period. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua subjek, dua predikat ya. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik ini terletak, nah itu ada kata more, teman-teman ya. More gandengannya adalah than. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Nah ini sebenarnya semuanya ada than-nya, teman-teman ya. Cuman kalau yang alpha, similar itu gandengannya bukan than, tapi to. Similar to. Mirip dengan, itu similar to, teman-teman. Kalau yang Charlie dan itu di situ ada objeknya berupa kata ganti, sedangkan setelah titik-titik itu sudah ada kata bendanya. Nanti jadi objeknya double, teman-teman. Kalau kita pilih yang Charlie. Kalau yang Delta itu sorry. Kalau yang Delta ini more-nya ada dua. Di soal sudah ada more, ditambahkan more lagi. Jadi less itu bentuk dari little ya. Little itu kalau bentuk more-nya adalah less, teman-teman. Nanti jadi double. Ya, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan periode Renaissance dalam hal seni atau di bidang seni itu menghasilkan gambar manusia yang hidup, yang kelihatan hidup gitu ya, yang lebih realistis. Sorry, gambar manusia, sosok manusia yang lebih kelihatan hidup dan lebih realistis daripada bentuk-bentuk bergaya dari zaman Bizantin yang mendahuluinya atau yang sebelumnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Kita cek bareng ya. Di situ ada predikat must rely, subjeknya adalah all plants, teman-teman. Ada conjunction if, sorry, conjunction ya, harusnya warnanya hijau, teman-teman. Subjeknya they, predikatnya adalah are. Nah, kemudian di sini juga ada predikat lagi, teman-teman. Nah, berarti di sini kita membutuhkan, sorry. Oke, saya paham maksudnya. Berarti gini, teman-teman. Karena di pilihan ganda itu kan cuma satu kata semua ya. Berarti titik-titik ini harus diisi dengan fanboys untuk menghubungkan kata rely sama menghubungkan kata find. Gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu diikuti conjunction subject predikat diapit oleh dua koma. Itu conjunction subject predikatnya itu adalah keterangan yang dipindah di tengah-tengah kalimat. Itu sebenarnya tempatnya di belakang, teman-teman. Tapi dimasukkan di tengah-tengah kalimat juga nggak apa-apa. Gitu ya. Syaratnya diapit dua koma seperti ini. Oke, jadi jangan bingung. Di sini kita butuh fanboys dan di pilihan ganda itu fanboys cuma satu, yaitu yang Charlie. Atau teman-teman juga bisa gunakan materi kita hari ini ya, yaitu di situ ada kata either, maka gandengannya adalah or. Nanti kalau diartikan, semua tanaman harus entah itu bergantung pada fotosintesis untuk menghasilkan energi, atau seandainya mereka itu parasitik. Parasitik itu berarti hidupnya itu bergantung sama inangnya gitu ya, teman-teman. Nah, di situ menemukan atau mencari buah inang untuk mendapatkan nutrisi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Dan silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Kita cek bareng. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah Proxima Centauri. Ada predikat lagi is, subjeknya adalah any other known star. Nah, ini diinversi teman-teman. Kenapa? Karena di situ ada more, yang mana gandengannya adalah than. Dan di setelahnya more than itu kalau diinversi tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, setelahnya koma itu ada fanboys. Kalau ada komanya berarti penghubung dua SP ya. Nah, di situ subjeknya itu adalah it, predikatnya adalah has been. Nah, kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nanti kalau diartikan, Proxima Centauri itu itu sangat, gimana ya? Itu sangat lebih jauh, atau jauh lebih, sorry, jauh lebih dekat, maaf teman-teman. Jauh lebih dekat, close itu artinya dekat ya di sini, dengan bumi daripada bintang yang lain yang diketahui. Dan oleh karena itu, Proxima Centauri telah menjadi sebuah target untuk penemuan planet luar yang potensial. Seperti itu. Jadi kayak matahari gitu, teman-teman. Proxima Centauri, pusat alam semesta yang lain gitu ya. Lanjut ke nomor terakhir, nomor 20. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah kontrabasun, itu nama alat musik ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat sudah lengkap. Sebelum titik-titik jelas sekali ada more, yang mana gandengannya adalah then. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Jadi kalau diartikan, kontrabasun merupakan
sebuah alat musik tiup dengan double reed atau double lubang tiup gitu ya, teman-teman. Dengan pitch itu ketinggian gitu ya. Ketinggiannya itu satu oktav lebih rendah daripada ketinggian dari basun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang paired words atau gandengan kata di soal structure TOEFL, ya. Nah, mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada yang pengen bertanya, silahkan ditanyakan dulu, teman-teman. Sebentar, saya unmute dulu ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Sir, memastikan aja untuk latihan yang D7 itu belum ada kunci jawabannya ya. Nanti saya cek ya. Atau D7 yang, oh ya D7 itu latihannya cuma satu. Nanti saya cek teman-teman. Misalkan belum ada, nanti saya kirim di grup gitu ya. Tentang adverb atau kata keterangan. Iya betul. Nanti coba saya cek dulu, Miss. Terima kasih atas infonya, karena kadang saya juga lupa gitu. Assalamualaikum Sir, mohon maaf tadi sore saya berhalangan hadir jadi ikut kelas malam. Tidak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa kalau teman-teman misalkan sore berhalangan bisa ikut malam atau kebalikannya. Kalau malam keberhalangan bisa ikut sore ataupun kalau misalkan teman-teman bisa hadir di keduanya, saya malah tambah senang. Karena eh, siapa tahu misalkan di sore hari saya lupa menyampaikan sesuatu, nah di sesi malam itu biasanya ada. Atau kebalikannya gitu, teman-teman. Seperti itu. Allahumma amin. Terima kasih, Miss Dian. Nah, terima kasih. Kalau gitu ya, nggak ada pertanyaan sepertinya mengenai materi kita hari ini. Intinya teman-teman semangat terus. Kalau ada pertanyaan apapun, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Gitu ya, teman-teman. Thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, guys. See you next time.